Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan pemerintah dalam hukum publik dan private. Kedudukan pemerintah dalam hukum private adalah hukum private sebagai badan hukum publik yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dalam hukum privat. Namun, kedudukan ini tidak selalu tetap karena jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti. Pemerintah melakukan kewenangan hanya dalam ruang lingkup publik saja. Maksudnya di sini adalah pada saat pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan atau dealing, mengeluarkan kebijakan atau dealing, membuat keputusan atau decided, dan ketetapan atau basking. Kedudukan adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang tunduk dan diatur hukum private dan diserahi kewenangan publik, bukan sebagai badan hukum yang tunduk dan mengikatkan kepada hukum private yang dilekati dengan suatu kecakapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan pemerintahan dalam hukum publik. Maksud kedudukan pemerintahan dalam hukum publik ini adalah kedudukan pemerintahan adalah organisasi jabatan di mana pemerintah mengatur tentang kepentingan publik. Jadi, pemerintah melakukan kewenangan hanya dalam ruang lingkup publik saja. Artinya, pada saat hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik, kedudukannya sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang tunduk dan diatur oleh hukum publik dan diserahi kewenangan publik, bukan sebagai badan hukum yang tunduk dan mengikat daripada hukum privat yang dilengkapi dengan suatu kecakapan hukum. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam jabatan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan ini sangat pasang surut, hanya dijalankan oleh jabatan pemerintahan saja, melainkan juga badan-badan swasta. Kelompok badan atau pejabat menyelenggarakan masalah fungsi atau tugas pemerintahan, yaitu terdapat yang pertama, mereka yang termasuk ke dalam golongan eksekutif mulai dari presiden sampai kepada kepala pemerintahan atau termasuk pembantu-pembantunya yang ada di pusat seperti wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga dan departemen. Yang kedua yaitu mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu kepada daerah tingkat atau kepala daerah tingkat pada pemerintahan desa. Yang ketiga yaitu mereka yang menyelenggarakan dekonsentrasi, misalnya gubernur, bupati, wali kota administrasi, camat, dan lurah. Selanjutnya, pihak ketiga atau pihak swasta yang punya hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum baik yang diatur atas hukum publik maupun hukum swasta. Selanjutnya itu ada pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah. Selanjutnya itu ada 3 pihak ketiga atau swasta yang memberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta. Selanjutnya yaitu yayasan-yayasan didirikan dan disurvei oleh pemerintah. Selanjutnya itu pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diwaspadai oleh pemerintah. Pihak ketiga atau bank-bank yang didirikan dan diterangi oleh pemerintah. Selanjutnya itu pihak swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah atau persero, misalnya BUMN yang memperoleh atribusi resmi, PLN, pos, dan giro. Selanjutnya yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Mahkamah Agung serta penitra dalam lingkungan peradilan, sekretaris pada lembaga tertinggi negara atau MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara serta sekretariat di DPRD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan.
kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan atau regeling adalah pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Sumber kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan adalah konstitusi atau undang-undang. Cara memperoleh wewenang pemerintahan dalam membuat peraturan adalah melalui proses regulasi yang melibatkan DPR dan Presiden. Selanjutnya, tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam di bidang administrasi negara. Ada beberapa unsur dalam tindakan hukum pemerintahan, yaitu yang pertama terdapat subjeknya. Subjeknya adalah pemerintahan atau pejabat pemerintah yang bertindak dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi negara. Selanjutnya itu terdapat objek. Objeknya ini adalah warga negara atau pihak lain yang terkena dampak dari tindakan pemerintahan. Tujuannya adalah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang administrasi negara. Selanjutnya terdapat macam-macam tindakan hukum pemerintahan, yaitu meliputi tindakan administratif. Maksud tindakan administratif adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi negara. Selanjutnya ada tindakan hukum pabrik. Maksudnya di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya di dalam hukum pabrik. Selanjutnya yaitu tindakan hukum private. Tindakan hukum private ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang hukum privat. Selanjutnya yaitu karakteristik tindakan hukum privat ini meliputi bersifat otonom. Maksud bersifat otonom ini adalah tindakan hukum pemerintah ini dilakukan oleh pemerintah dan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang administrasi negara. Bersifat imperatif yaitu mengikat dan memaksa bagi warga negara atau pihak lain yang terkena dampak dalam tindakan tersebut. Bersifat publik yaitu tindakan hukum pemerintah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi negara yang bersifat publik tersebut. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan